kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara pemberian pada sistem perencanaan, yaitu K00 sampai K14, yaitu this of oral cavity, cervical glands and jaws, dan K50 sampai K52 yaitu non-infective enteritis dan colitis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laura Lani Bintik. Perkenalkan, nama saya Elija Isnaini. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Ajari. Perkenalkan, nama saya Hamatika Putri. Perkenalkan, nama saya Jumlah Ratia. Perkenalkan, nama saya Martin Bela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dan pemeriksaan fisik penyakit periodontitis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gejala penyakit periodontitis. Yang pertama, nyeri saat disentuh. Yang kedua, bengkak. Yang ketiga, berwarna merah dan gelap. Yang keempat, mudah berdarah. Dan ada juga gejala lain yang menderita periodontitis. Yang pertama, gusi goyang. Yang kedua, nyeri saat disentuh. Yang ketiga, abses di antara gigi dan gusi. Pemeriksaan fisik penyakit periodontitis yang paling utama menghilangkan akumulasi plak dan kulkus yang ada di dalam rongga mulut. Terapi non bedah contohnya melakukan scaling root planing. Jika kondisi pasien tidak membaik setelah pembersihan manual yang menyeluruh yaitu kuratase. Tata cara pencarian ICD. Yang pertama, carilah kode penyakit pada ICD 10 volume 3. Untuk mendapatkan kode periodontitis, carilah di letem P. Ternyata, kode penyakit tersebut adalah K05.3 terdapat di halaman 508 ICD 10 volume 3. Untuk memastikan kode tersebut benar, maka cari di ICD 10 volume 1. Ternyata kode K05.3 adalah chronic periodontitis terdapat di halaman 492 di ICD 10 volume 1. Untuk mencari pemeriksaan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD 9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu, buka pada letem S, kata scaling dengan kode 96.54 di halaman 446. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD 9 di bagian depan dengan kode 96.54. Ternyata, kode 96.54 adalah kode dental scaling, polishing, and debridement di halaman 261. Untuk mencari tindakan gingivloplasti, maka buka ICD 9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu, buka pada letem G, kata gingivloplasti dengan kode 24.2 di halaman 347. Dan untuk memastikan kode tersebut, maka buka ICD 9 di bagian depan dengan kode 24.2. Ternyata, kode 24.2 adalah kode gingivloplasti di halaman 64 ICD 9. Baik, saya akan menjelaskan gejala dan pemeriksaan fisik dari penyakit sialolithiasis. Pertama, gejala dari sialolithiasis adalah rasa nyeri pada kelenjar air liur. Kedua, pembekakan kelenjar air liur. Ketiga, mulut kering. 4, sulit menelan dan buka mulut. Infeksi pada kelenjar air liur dan ditunjukkan dengan gejala demam, area infeksi berwarna merah, mulut terasa tidak enak, serta adanya abses atau disebut nanah. Pemeriksaan fisik sialolithiasis. Pertama, diawali dengan pemeriksaan fisik di daerah sekitar kelenjar air liur. Terlihat bengkak. Untuk menegakkan diagnosis dapat dilakukan pemeriksaan dengan fotorongsen guna untuk mendeteksi keberadaan batu pada kelenjar air liur. Tindakan lain juga dapat disarankan oleh sialodenectomy, yaitu sialodenectomy adalah prosedur pembedahan yang melibatkan pengangkatan satu atau lebih kelenjar ludah. Paling sering digunakan untuk mengobati radang kelenjar ludah dan sialokel, atau yang merupakan kista pada kelenjar ludah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencarian kode pada penyakit sialolithiasis. Yang pertama itu carilah kode penyakit pada ICD 10 volume 3. Dan untuk mendapatkan kode sialolithiasis, carilah di letem S. Ternyata kode penyakit sialolithiasis terdapat di halaman 580 ICD 10 volume 3 dengan kode K11.5. Untuk memastikan kode tersebut,
benar, maka cari ICD-10 volume 1. Ternyata kode K11.5 adalah sialolithiasis, terdapat di halaman 497 ICD-10 volume 1. Dan untuk mencari tindakan pada diagnosa tersebut, maka buka di ICD-9 dan buka di bagian depan terlebih dahulu. Lalu buka pada letter R, cari kata radiografi, lalu cari kata full mouth di halaman 410 dengan kode 87.11. Dan untuk memastikan kode pemeriksaan tersebut benar, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 87.11. Dan ternyata kode 87.11 adalah kode full mouth X-ray of teeth di halaman 233 ICD-9. Selanjutnya, untuk mencari tindakan atau operasi bedah pada diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka pada letter S, cari dengan kata sialodenectomy dengan kode 26.30 di halaman 449. Dan untuk memastikan kode tersebut, maka buka ICD-9 di bagian depan dengan kode 26.30. Dan ternyata kode 26.30 adalah kode sialodenectomy di halaman 64 ICD-9. Gejala Cough disease. Pada umumnya Cough disease menunjukkan gejala sebagai berikut. Yang pertama diare, kemudian kram atau nyeri perut, yang kemudian demam, kemudian kelelahan atau fatigue, kemudian penurunan nafsu makan, kemudian perut terasa penuh setelah buang air besar atau BAB. Selain itu, penyakit Cough disease juga dapat menimbulkan gejala yang berat seperti yang pertama bisul yang dapat muncul di mana saja, mulai daerah mulut hingga anus, kemudian peradangan pada kulit dan persendian, kemudian sesak napas dan gejala anemia. Yang kedua, pemeriksaan fisik Cough disease. Yang pertama, koloskopi untuk mengetahui seberapa parah dan luas peradangan di dalam usus besar. Yang kedua, tindakan atau bedah yang akan dilakukan yaitu kolostomi, yaitu prosedur yang dilaksanakan untuk mengangkat bagian dari usus besar. Tata cara pencarian ICD. Carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode Crohn disease, carilah di letter C. Ternyata kode penyakit Crohn disease dengan kode 50.9 terdapat di halaman 160 ICD-10 volume 3. Untuk memastikan kode tersebut benar, maka di ICD-10 volume 1 kode 50.9 adalah Crohn disease unfixed dan terdapat di halaman 511 ICD-10 volume 1. Untuk mencari pemeriksaan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu pada bagian letter C, kata koloskopi dengan kode 45.23 di halaman 303. Dan untuk memastikan kode pemeriksaan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 45.23. Ternyata 45.23 adalah kode koloskopi di halaman 125 di ICD-9. Untuk mencari tindakan bedah kolonotomi, maka buka ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka pada letter C, kata kolonotomi total dengan kode 45.83 di halaman 302. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 bagian depan terlebih dahulu dengan kode 45.83. Ternyata kode 45.83 adalah kode dari kolonotomi total di halaman 127. Sekian video pembahasan dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.